Halo, halo. Jumpa lagi dengan Nyai. Ya, jumpa lagi dengan Nyai di channel Manunggaling Kaula Gusti. Ya, malam ini adalah bagian kedua ya untuk pembahasan daripada 140 ajaran Syekh Siti Jenar. Ya, yang dimana bunyinya, jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Nah, ini untuk pengajaran yang kedua ini, atau ajaran yang diwariskan ya kepada kita oleh Syekh Siti Jenar, bagian kedua ini maksudnya bagaimana? Contohnya seperti apa, gitu ya. Jadi memang harus di dalam hal mempelajari sesuatu ya, bagi kita yang masih berada di perjalanan, yaitu memang harus diberikan contoh ya, supaya kita dapat dengan mudah memahami dan mengerti. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud percaya dengan atau percaya kepada kesatuan lain selain daripada Allah, contohnya ya, contohnya apabila kita memikirkan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya, atau apa yang kita ucapkan itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kita percaya kepada selain ya, selain daripada Allah Ta'ala gitu. Karena pada diri kita itu sebetulnya harus sinkron ya. Kalau mau dikatakan manunggal, yang dikatakan manunggal yang sebenarnya seperti apa ya, manunggal atau satu, satu itu seperti apa, satu itu bagaimana ya. Ini dikatakan percaya ya, percaya kepada kesatuan lain, maksudnya percaya kepada kesatuan lain, di sini dimaksudkan kepada apa yang kita ucapkan dengan yang apa kita pikirkan itu tidak sama ya. Jika apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan itu tidak sama, itu sama artinya kita percaya kepada kesatuan lain selain daripada Allah Ta'ala ya. Karena yang sesungguhnya segala apapun itu ya, ini jatuhnya kepada Allah Ta'ala gitu loh ya. Jadi keyakinan itu harus utuh, betul-betul utuh keyakinan itu, bahwasanya segala sesuatu dan apapun itu tidak ada lain kecuali Allah. Ini misalkan ya, misalkan contoh. Jika Anda memikirkan ya, jika Anda memikirkan sesuatu tapi tidak Anda melihat Allah di dalam apa yang Anda pikirkan itu, maka sesungguhnya pemikiran Anda itu sia-sia gitu loh ya. Jadi di sini kita dituntut untuk sinkron gitu ya, kita dituntut untuk betul-betul tunggal gitu loh. Maksudnya dituntut betul-betul tunggal, dari apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan itu sama, satu. Nah, seperti itu. Jadi apabila apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan itu sudah sama ya, sudah sinkron, nah itu yang dikatakan percaya gitu loh. Itu yang dikatakan iman, sebenar-benar kepercayaan dan sebenar-benar keimanan ya. Karena apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita pikirkan itu sama, sinkron, satu. Nah, itu satu contoh ya untuk teman-teman. Contoh bahwasanya daripada pengajaran yang kedua ini, untuk dapat memahami kalimat-kalimat atau untuk dapat memahami dan mengerti kalimat yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar ini ya, kita memang memerlukan suatu contoh yang memang betul-betul masuk akal ya, betul-betul masuk akal, masuk logika ya, supaya mudah dimengerti dan difahami ya. Nah, di sini saya ulang ya kalimatnya. Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan.
ini contoh ya, segala apa yang kita pikirkan, meskipun itu di dalam pikiran tadi itu dalam bentuk barang ya, itu kalau cara pandang Nyai lah, maksudnya Nyai pribadi yang memandang ya, pribadi Nyai memandang, meskipun itu dalam bentuk barang, tapi saya melihat itu adalah Allah Ta'ala, seperti itu ya. Contoh seperti ini korek, ini korek ini kalau Nyai yang memandang ya, ini adalah perwujudan daripada Allah Ta'ala, tapi bukan koreknya ya, bukan koreknya. Yang Allah Ta'ala itu bukan koreknya ya. Kalau perwujudan daripada koreknya, ini adalah perwujudan daripada tipu daya ya. Barang siapa dia melihat ini adalah korek, maka sesungguhnya seseorang itu sedang tertipu daya. Dia hanya namanya saja korek, tapi sebetulnya kalau Nyai pribadi sendiri memandang ya, rahasia ya, rahasia daripada korek ini. Tapi yang namanya rahasia itu juga bukan berarti tidak ada perwujudan rahasianya ya. Perwujudan rahasia daripada perwujudan tipu daya ini ada ya, dan itu nyata bagi Nyai ya, nyata sekali. Jadi dari apapun yang Nyai pandang, meskipun itu dalam bentuk barang ya, ataupun tumbuhan, binatang, bebatuan, segalanya, pokoknya semuanya ya, Nyai pribadi memandang itu adalah perwujudan daripada Allah Ta'ala ya. Akan tetapi sekali lagi Nyai tegaskan ya, Nyai tidak memandang pada jahirnya, akan tetapi Nyai memandang kepada rahasia daripada perwujudan itu tadi ya. Karena pada setiap perwujudan itu ada rahasia tersembunyi ya, yang berada di sebalik perwujudan tipu daya itu tadi ya. Kalau Nyai pribadi memandang ya, segala bentuk perwujudan yang nampak oleh mata ya, itu merupakan perwujudan daripada tipu daya ya. Jadi yang sebenar-benarnya itu perwujudannya ada ya, maksudnya itu perwujudan rahasia daripada katakanlah si benda ya, si benda ini tadi itu ada ya, dan bagi Nyai nyata sekali ya. Mungkin orang melihat ini adalah korek ya, mungkin orang melihat ini adalah benda mati, tapi Nyai pribadi memandang ini bukan korek ya, karena Nyai memandang di sebalik korek, bukan memandang di jahirnya ya, jahirnya korek ini enggak seperti itu ya. Nah, segala sesuatu yang maujud, kembali lagi segala sesuatu yang maujud sesungguhnya itu adalah wujud daripada Allah Ta'ala ya. Kan tetapi barang siapa mengatakan korek ini Allah, maka sesatlah dia ya. Tidak. Jadi Anda harus betul-betul mengetahui rahasia daripada segala perwujudan ya, karena dari segala perwujudan ya, itu rahasianya atau wujud daripada rahasianya itu ada ya, dan itu nyata. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan ya, teman-teman semuanya dapat memahami ya, dan mengerti apa yang Nyai sampaikan ya. Di sini kita tidak ada guru ya, tidak ada murid ya, tidak ada tua muda, tidak ada ya. Di sini kita saling berbagi aja ya, berbagi pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi memang kita dituntut sinkron. Maka kenapa di situ Syekh Siti Jenar itu tidak pernah mengajarkan selain daripada syahadat ya. Ya, ini terhubung ya, ada hubungannya. Nah, seperti ini tadi contoh sebenarnya itu ada hubungannya. Ya, jadi yang namanya syahadat tadi kita bersaksi ya. Jadi yang namanya bersaksi, saksi ini dituntut untuk mengetahui yang sebenarnya, mengetahui kebenarannya ya, kebenaran yang sebenar-benarnya ya. Apabila kita sudah mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya, maka apa yang kita sebut dengan apa yang kita pikirkan itu pastilah sama, tidak akan ada beda ya, seperti itu. Dan kita cara pandang atau mata ini sudah terganti ya. Apabila kita sudah katakanlah pada pengajaran pertama
pada pengajaran pertama tidak usah kebanyakan teori yang kemarin itu yang dibahas pertama itu ya. Apabila kita sudah betul-betul mampu memahami di situ, maka Anda akan melihat ya bahwa segala sesuatu, segala yang nampak ada ini sesungguhnya hanyalah perwujudan daripada tipu daya, seperti itu ya. Dan perwujudan rahasianya itu sangat nyata bagi yang sudah terganti matanya oleh penglihatnya Allah Ta'ala. Dan cukup sekian, terima kasih ya untuk teman-teman yang setia ya, setia mengikuti channelnya Nyai. Terima kasih banyak ya. Pokoknya doa Nyai yang terbaik lah ya untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kita memiliki cara pandang yang sama ya. Mudah-mudahan kita dapat memahami rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi pada sebalik yang ada di sebalik segala perwujudan ya, pada yang ada di sebalik penglihat, pendengar ya, pengerasa, dan juga kalam ya, di sebalik kalam itu tadi. Mudah-mudahan kita semuanya ya dapat nampak jelas rahasianya ya. Terima kasih banyak dan salam satu jiwa.